Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mana guys ya? Dibilang sedih, dibilang kesal, dibilang harusnya ada tindakan tegas, harusnya ada pengaturan, harusnya pejabat ini bisa berbuat begini begitu supaya jangan terjadi begini begitu, ya kan? Artinya cobalah ada suatu upaya dari pihak manapun apalagi pemerintah untuk membuat masyarakat rakyat ini jauh dari masalah apapun itu. Mau masalah dia dengan ibadahnya, mau masalah dia dengan bergaul di masyarakat, mau masalah di dalam keluarga, itu bisa diatur sedemikian rupa. Gak bisa semuanya kita, itu biarkan aja urusan masyarakat. Sedangkan Tuhan aja, Tuhan yang maaf cakap ya, yang secara fisik kita nggak bisa sentuh, jauh dia. Kan gitu kan? Tuhan itu kan jauh kan? Kapan dia jauh? Ketika kita jauh, atau ketika ilmu kita tidak menjangkaunya, atau ketika ibadah kita nggak bisa menjangkaunya. Hati, batin, pikiran, dan perbuatan kita nggak bisa menjangkaunya. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan yang dia perintahkan dan tidak meninggalkan apa yang dia larang. Maka jauh. Ya kan? Aku jauh, engkau jauh. Tapi Tuhan itu menjadi dekat ketika kita mendekatkan diri kepadanya. Bahkan tidak jarang Tuhan yang maha besar itu, maha dahsyat, maha perkasa, gagah, dan maha berkuasa atas segala sesuatu, justru dia mendekatkan diri sama kita. Apa buktinya? Buktinya ada banyak hal yang menjadi keperluan kita sudah dipenuhinya. Itu artinya dia dekat. Baik yang sudah ada sekarang ini kita langsung rasakan, maupun yang sifatnya mesti kita ambil, tapi Tuhan sudah menyediakannya. Bumi ini penuh dengan berbagai macam kebutuhan kita, melebihi apa yang kita perlukan. Ada semua di sini. Apa itu berarti Tuhan jauh juga? Tuhan sudah dekat. Termasuk doa-doa yang dikabulkan. Itu juga menunjukkan Tuhan dekat. Tapi ada doa orang yang tidak terkabul, ya itu terserah Tuhan. Dia mau kabulkan mau tidak, itu urusan dia, nggak urusan kita. Tapi bahwa ada doa-doa yang dikabulkannya, ya alhamdulillah aja. Artinya, kalaupun tidak dikabulkannya, ya kita lah yang berusaha. Karena dia sudah ciptakan mata, telinga, tangan, kaki, jiwa, pikiran, segala macam bentuk kemampuan sudah dia buat, supaya kita bisa menjangkau apa yang kita inginkan. Itu menunjukkan Tuhan itu dekat. Ya. Tuhan itu lebih dekat dari 2 batang urat lehermu. Lebih dekat. Artinya apa? Kapan saja Tuhan mau melakukan apapun yang dia ingin terhadap kita, itu secepat kilat langsung bisa terjadi. Bahkan sebelum kita minta pun kadang sudah terpenuhi. Termasuk ketika mencabut nyawa kita, nggak tunggu waktu lama. Oke guys, gitu ya. Nah, aku mau cerita masalah. Aku kebetulan ya scroll di YouTube, tahu-tahu ada fitnah. Fitnah apa? Fitnah terhadap gambar dan suara yang dituduhkan kepada ya gambar dan suara itu. Apa itu? Ya aku pakai inisial H lah ya. H R. Aku udah lupa. Lebih bagus lah aku lupa. Tapi nanti ada gambarnya. Kalau gambar itu kan silahkan kalian baca. Kalau dari mulut aku ini memang begitulah sekarang nih. Jadi lupa aku. Memang bagusnya aku nggak ngomong tentang ini ya. Karena ini semakin membuat dia menjadi besar. Orang tak tahu jadi tahu. Tapi yang jadi masalah gini, ketika orang tahu jeleknya gitu. Nah, misalnya dia kebetulan hanya melihat 1-2 dan itu tentang negatifnya, bukan tentang positifnya. Kan jadi masalah. Artinya apa? Ketika semua masalah sudah mencuat ke permukaan, menjadi konsumsi publik, maka dia menjadi serba salah. Ditangani salah, tak ditangani salah. Macam makan buah si malakama gitu. Maju kena, mundur kena. Ya kan guys? Nah, aku mengambil sisi positifnya lah.
walaupun ada negatifnya. Karena memang Tuhan menciptakan begitu. Tangan ini positif dan negatif, kiri kanan, kuat lemah. Ya kan? Gak ada Tuhan menciptakan hanya satu. Jadi resiko memang. Maka oleh sebab itu kita memang harus berjuang, guys, ya, untuk tidak terjerembab, terjerumus masuk ke jurang permasalahan. Apalagi kalau kita ini ditokohkan. Walaupun yang menokohkan kita cuma satu orang. Mungkin entah karena kita tokohi dia, maka kita jadi tokoh dianggapnya, ya kan? Nah, nggak tahu lah. Yang jelas, kalau sebenarnya kita ini menjadi panutan bagi adik kita, panutan bagi kawan kita. Kalau kita nggak bisa jadi panutan, berarti kita orang yang tak bermanfaat. Padahal dalam agama itu, orang yang sebaik-baiknya dia dalam kehidupan ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ketika kita tidak bermanfaat, jangan pula kita menimbulkan masalah. Nah, ini masalah, guys. Masalah apa? Masalah tali air. Yang jadi persoalan itu karena mungkin ini karena tokoh, ya, ulama, enak menglibasnya gitu. Bagi siapa? Bagi mereka yang memang ingin menghabisinya. Apalagi kalau misalnya keulamaan ini lebih, misalnya habaib gitu, wah itu kan makin renyah itu. Nah, aku ingatkan sama kalian, ya, jangan sampai kalian bersikap begitu, ya kan? Nanti ada balanya sama kalian, ada balanya. Nah, itu bahayanya nanti di situ. Gak bisa kalian pikir kalau kalian aja yang bisa benci lalu melibas orang. Nanti ada juga orang yang benci sama kalian dan melibas kalian, bisa. Jadi nggak usah kali juga kita cari gara-gara, ya kan? Nggak penting-penting kali, nggak usah. Kalau memang kita mau menyelesaikan masalah, betul juga seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan ini. Cobalah, bawa aja ke kantor polisi, kan nggak tak apalah ribut-ribut kali. Berarti ini kan kalau dia meramaikannya di dunia sosial, media sosial, berarti kan dia mau menghancurkan kredibilitas orang. Dan kalau ini adalah ulama ini, guys, ya kan? Jadi ya mungkin belum ulama kali lah. Kalau ulama nggak mungkin kayak gitu, ya kan. Nah, mungkin penceramah lah, ya, sekedar penceramah, ya ilmunya nggak seberapa lah, ya kan. Ibaratnya kalau dalam perusahaan itu ya marketing lah. Tapi marketing ini yang paling hebat di lapangan. Karena apa? Karena memang dia di lapangan. Begitu juga kalau dai penceramah, kan dia di lapangan. Jadi besar nama dia. Padahal yang hebat itu kan gurunya yang nggak nampak di belakang layar, kan gitu. Jadi guys, ini problemnya gini. Si penceramah ini suatu hari, suatu ketika dalam sebuah perjalanan diajak nginap di satu hotel karena anggapannya mungkin entah kemalaman atau macam mana, entah itu akal-akalan dia aja atau memang situasinya memang apa salahnya gitu, ya kan. Tapi memang salahnya dari awal, kenapa dibawanya perempuan ini. Jadi gini guys, sebaik apapun kita, seperlu apapun kita menolong dia, kalau yang kita bawa ini perempuan, kecuali nenek-nenek usia 300.000 tahun kita bawa. Nah, itu mudah-mudahan nggak akan mungkin lah kita mengganggu dia, ya kan. 300.000 tahun umurnya, masih mau kita mengganggu dia, menjamah-jamahnya dengan nafsu. Kayaknya kalau udah sampai kayak gitu, ya betul-betul setan lah kita itu, ya kan. Nah, masa udah kayak gitu, udah kayak mana bentuk manusia kalau 300.000 tahun, kan gitu. Tapi ini guys, jidatnya licin, perempuan, aduh mengkal. Nanti kalian tengoklah di situ, ya. Aku sendiri nggak tahu apakah memang dia atau itu dubbing atau macam mana. Pokoknya kalian tengok aja situ nanti. Aku menampilkan gambar-gambar dulu, belum suara. Nanti pada berikutnya kita tampilkan suara. Ya kan? Nah, jadi nginaplah mereka. Nginap tak macam mana? Datanglah bisikan nafsu dan setan yang didasari oleh kebodohan. Ini ceritanya guys, ya, ceritanya dari situ. Aku berharap cerita ini tidak betul. Nah, lalu kemudian masuklah dari kamar perempuan ini. Sebenarnya mereka ini 2 kamar, tapi karena kamar yang untuk perempuan ini dia yang bayarin, masuk dia, ya kan. Mungkin mau silaturahmi, ya kan. Sebenarnya mana ada silaturahmi ke kamar perempuan? Dia ini pun kalaupun ini betul, aku rasa ini nggak betul ini, ya kan. Tapi nantilah kalau mau betul-betulnya di kantor polisi, betul. Kantor polisi aja. Nah, oke guys, ya. Jadi masuk dia ke kamar itu, ini cerita dia, ya. Aku cerita lagi. Nah, jadi terjadilah godaan-godaan gitu, ya kan. Dan menurut ceritanya
terjadilah hubungan. Nah, tapi nggak dibilang hubungan kelamin. Dia cuma bilang terjadilah gitu aja. Ciuman ada, sedikit pelukan ada, ditidurkan ada. Tapi apa ditiduri atau tidak nggak jelas. Jadi kita bahasa hukum ini mesti jelas guys. Kalau memang masuk, kalau enggak. Kalau memang telanjang, kalau enggak jangan bilang ya maka terjadilah. Itu belum tentu terjadi apa. Kan gitu. Bahasa hukum nggak bisa gitu. Ya, apalagi bahasa hukum Islam. Kalau nggak kita bilang masuk tenggelam barang itu ke vaginanya itu belum zina. Nah, ya harus jelas-jelas dan itu pun harus ada 4 orang saksi kalau dalam hukum Islam karena sanksinya juga berat, hukumannya berat. Jadi dari situ entah macam mana kemudian belakangan timbul problem, kata dia ini presiden. Dirame-ramekannya lah, dia nggak setuju, nggak senang diperlakukan begini begitu segala macam katanya. Padahal tadinya nggak ada apa-apa. Ya kan, ramelah cerita. Nah, si penceramah tadi ini merasa terganggu privasinya, jadi dia lapor polisi. Ya kan, lapor polisi. Itu menurut saya itu tindakan yang baik, tindakan yang benar. Harusnya si perempuan tadi pun lapor polisi. Ya, tapi mungkin dia memang mau diramaikannya dulu nih, dibecek-beceinnya dulu, ya kan. Jahat juga memang otaknya, ya kan. Jadi kita tunggulah episode berikutnya guys ya. Kalau menurut saya begini, kalau memang jalurnya mau jalur hukum ya udah jalur hukum nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau diselesaikan kekeluargaan juga nggak apa-apa. Ya kan, aku cuma ingatkan gini, jangan kalian yang bermain ini dan kita semua ambillah pelajaran ya kan. Jangan gara-gara perbuatan kita rusak nama umat Islam ini, rusak agama kita, rusak nama penceramah-penceramah kita, rusak nama perempuan-perempuan baik-baik. Jadi pertimbangkanlah segala sesuatunya, ya kan. Jadi kita guys, kalau nggak perlu kali ditolong orang, nggak usah juga ditolong orang. Bisa kita melakukan sendiri, lakukan aja sendiri. Ikutlah dengan saya biar saya gonceng, nggak usah. Kau punya uang kau naik angkot kek, naik gojek ya kan, atau jalan kaki nggak apa-apa. Saya sering jalan kaki. Tampilan saya tengok biasa-biasa. Maka kita latihan. Makanya Rasul itu mengajarkan kesederhanaan. Walaupun Rasulullah itu ya cukup sebenarnya sama dia. Nggak cukup sama dia, bisa dimintanya kepada Allah. Nggak minta dia langsung dikasih Allah juga bisa. Dari rampasan perang kurang-kurang apa lagi coba? Dia mimpin perang, dia panglima. Dia presiden. Rasulullah Muhammad SAW itu presiden. Apa yang nggak bisa dimilikinya? Ya kan? Tapi dia berusaha hidup sederhana. Dia tidak mau ada orang yang mengatakan, iyalah kau Rasul, iyalah kau kaya, enaklah bisa gini-gini, kami kayak mana? Nah, Rasulullah itu nggak bisa dikitukan orang, karena dia hidupnya pun sederhana sekali. Walaupun dia bisa menikmati kekayaan dia. Ya kan? Ini fakta guys, sejarah. Mau kau bantah-bantahlah. Oke guys ya, jadi poinnya di situ. Ya kan? Hati-hati. Ya hati-hati, ini kita sebagai apapun. Tapi ini yang kuceritakan versi dari si perempuan. Nah, versi dari si laki-laki membantah, tidak benar yang demikian itu. Nah, nanti di kantor polisi, mereka kan nginap di hotel. Nah, nanti apakah ada CCTV, pegawainya? Gak mungkin kan gak bersentuhan dengan pegawai kan? Pasti pegawainya akan jadi saksi juga. Ya kan? Nah, apakah pegawainya nanti ada yang nyuap, disogok, diancam supaya mau bersaksi, bikin kesaksian palsu, kita juga nggak tahu. Tapi kalau benar itu terjadi guys, memang rusak juga lah. Rusak nama baik dia, rusak nama baik kita juga, ya kan. Lain kali jangan kayak gitu. Tapi kalau nggak benar, menurut saya fitnah itu memang lebih besar dosanya dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Lebih besar dosanya dari pembunuhan, ya kan. Lebih kejam, lebih sadis. Maka dia pun harus dihukum yang keras, ya kan. Jadi hukum Indonesia ini tidak adil memang. Nah, kalau kalian mau adil, nanti kalau aku jadi presiden, guys, ya kan, kayak gini kan, ganti presiden, aku nyalon, atau kalian tunjuk aja aku biar jadi presiden. Jangan khawatir kalian, insya Allah akan tegakkan hukum dan keadilan setelah laksanakan kepemimpinan kita berdasarkan ilmu, akhlak, profesionalisme, kecerdasan, dan integritas. Oke guys. Ya, bercanda aja guys, ya kan. Mana lah mungkin aku bisa jadi presiden kalau nggak kalian pilih, ya kan. Tapi kalau kalian pilih, tapi bisa juga tanpa pilih-pilih guys. Bikin semacam ujiannya, fit and proper test.
dan seterusnya. Oke guys ya, kita perbaiki dulu sistemnya. Kalau enggak, mimpi aja kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.